Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini, kalau ibu bapak rajin menonton tayangan kriminal di TV, miris hati kita melihat rumah tangga. Ada suami yang membunuh istrinya. Ada istri yang menyirami air panas suaminya sampai juga meninggal. Ada anak mukuli orang tuanya. Bahkan saya pernah melihat berita, ada orang tua yang tiduri anak gadisnya sampai melahirkan. Padahal ketika menikah dulu ramai orang datang, keluarga para senang, banyak ucapan selamat pernikahannya. Dengan harapan didoakan setelah menikah menempuh hidup baru, bahagia dunia akhirat. Tapi anehnya setelah beberapa hari, setelah beberapa saat setelah menikah, terjadilah tidak seperti yang mereka inginkan. Kira-kira kenapa ibu? Kok rumah tangga berantakan? Kira-kira apa sebabnya? Apa ibu? Banyak, salah satu disebabkannya mereka membina rumah tangga tidak berdasarkan tuntunan agama. Mereka belajar membina agama dari medsos, belajar nonton keluarga. Dari mana? Dari berita-berita artis. Coba lihat, ketika pacaran luar biasa. Rasa-rasanya dialah pria yang paling indah. Dialah perempuan yang paling berharga dalam hidupku. Baru beberapa bulan sudah menikah, masuk lagi berita artis. Bertengkar, saling mengungkap aib. Tentu apa sebabnya? Karena membina keluarganya bukan berdasarkan agama. Sebelum kita lebih lanjut, ada enggak rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Ada? Ini bapak-bapak tentara, ada enggak rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Oh, malah saya lihat ini muka-muka penuh masalah ini. Coba, tidak ada orang yang tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Coba lihat, orang bilang istri cantik. Kira-kira bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Diundang pesta pengantin, duluan aja dek, nanti saya menyusul. Sudah sampai istrinya, di mana kau bang? Tidak jadi, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Oh, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau banyak istri. Pret, lebih masalah lagi. Berarti tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua pasti ada masalah. Jangankan kita manusia akhir zaman. Nabi, kekasih Allah, yang doanya pasti dikabulkan. Yang Allah cinta kepada beliau. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangga? Hadis pernah menginformasikan beliau pernah tidak makan 3 hari 3 malam kecuali kurma dan air. Sampai Hasan Hussein pucat karena kelaparan. Itu Nabi. Itu dalam ekonomi. Dalam struktur kemasyarakatan, apa Nabi tidak pernah mengalami masalah? Masalah demi masalah. Diusir dari kampung halamannya. Masya Allah, diusir. Siapa yang ngusir? Bukan orang lain, pamannya sendiri, Abu Lahab. Minta bantuan ke Taif. Apa beliau ditolong di Taif? Dilempari. Satu kampung melempari beliau. Coba bayangkan. Sampai ke Madinah, selesai masalah rumah tangga. Ternyata tidak pernah diinformasikan. Aisyah difitnah selingkuh. Itu Nabi. Belum ada medsos. Belum ada Gojek, belum ada apa semua. Tidak ada pada waktu itu. Tapi ternyata Nabi pun ada masalahnya. Sekarang pasti kita ada masalah. Berarti dalam rumah tangga bukan masalah-masalah kita. Saya ulangi. Dalam rumah tangga bukan masalah-masalah kita.
Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah buat kita. Rasulullah ada masalahnya, kemana beliau mengadu? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam akhir zaman ada masalahnya, kemana? Curhatnya kemana? Medsos. Sedikit-sedikit berdoa, tapi tidak selesai sholat dia berdoa. Di mana dia berdoa? Status. Ya Allah, lindungi suamiku. 1 jam kemudian update status lagi. Ya Allah, murahkan rezekinya suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoanya ketika ada masalah. Ibu, Allah dalam Al-Quran jelaskan. Bapak tentara pasti ada masalah. Ibu-ibu tentara pasti ada masalah. Lagi kangen-kangen sama suami, tiba-tiba disuruh pergi ke medan tugas yang jauh. Ada masalah. Alhamdulillah dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan. Das'at, kalau ada masalahmu kau profesor dulu. Kau ada masalahmu kau jadi jenderal dulu. Ada masalahmu kau kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 hal. Ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, ista'inu bis-sabri was-shalah. 2 saja ibu. 1, apa 1? Sabar. 2, sholat. Pakai 2 hal ini ketika ada masalah dalam rumah tangga. Yuk laksanakan yang 2 ini. 1, sabar. Apa itu sabar? Misal ibu lagi duduk-duduk nih. Berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba datang suaminya ketok kepalanya. Cuk. Dia bilang, saya sabar. Bukan sabar itu, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Itu bukan sabar itu. Nggak ada salah tiba-tiba ditempeleng. Saya sabar. Bukan sabar itu, beleng-beleng. Lalu mana itu sabar? Al-Quran menjelaskan. Orang sabar itu alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami tentara, lagi pengantin baru. Tiba-tiba suami ditugaskan ke Papua. Maka istri yang bersabar dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan saja kepada Allah. Tiba-tiba kita dengar suami kita, kawan kita lagi WhatsApp. Wih, saya lihat suamimu dibonceng cewek, cantik betul dia bonceng itu cewek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau tenang perasaan, jangan sangka buruk. Oh, berarti suamiku lagi bawa cari duit. 1, sabar. Sayang 1000 sabar. Kita ada masalah, biasanya kita tinggalkan kunci kesabaran ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, terjawab sudah sesungguhnya pernikahan adalah cara Allah untuk mempertemukan 2 pribadi, tetapi tidak dibiarkan begitu saja. Untuk membuktikan bahwa mereka selalu bersama Allah, maka Allah guyurkan ujian demi ujian. Itulah yang disebut dengan permasalahan rumah tangga. Tetapi alhamdulillah kita telah diberikan satu petunjuk yang sangat jelas dan sekaligus orang yang menunjukkan petunjuk itu secara sempurna ialah Rasulullah SAW. Lantas bagaimanakah agama Islam menyelesaikan segala pernak-pernik permasalahan rumah tangga? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Itu tadi rumus dalam menghadapi masalah. Yang pertama, ilmu, sabar. Demi Allah, dalam rumah tangga inilah resep yang paling jitu dalam menghadapi masalah. Dan percayalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu. Rumah tangga ustadz, apa tidak ada masalahnya? Punya masalah. Yang jadi masalah gimana cara menyelesaikan masalah, itu yang jadi masalah buat kita. Bukan masalah itu. Nah, yang kedua menurut Quran tadi ketika menghadapi masalah adalah sabar. Yang kedua sholat. Ya, perbaiki sholat kita. Berarti kalau ada rumah tangga bermasalah, tidak usah cari kambing hitam. Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa usaha saya bermasalah? Saya dagang, bangkrut. Saya pindah lagi tempat, tetap ada masalah. Lebih pertanyaannya, gimana sholat kita? Kalau sholat kita dalam rumah tangga baik, insya Allah, Allah yang bantu kita dalam menyelesaikan masalah. Kadang-kadang yang tanya saya ibu-ibu, Ustadz, itu bahagia betul rumah tangganya.
Tidak pernah ada masalahnya. Saya bilang, dari mana ibu tahu? Tuh di medsosnya, fotonya romantis, fotonya keren-keren. Saya bilang, Bu sini dulu. Itu kalau foto, persoalan cuma beberapa detik, foto share. Ya bego kalau fotonya lagi tarik rambut berkelai, dia share. Jadi jangan percaya itu, tipu-tipu. Berarti kalau ibu ada masalah, ngadunya kepada Allah. Gimana cara ngadunya? Allah jelaskan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Jadi begitu ada masalah, yuk kita berdoa kepada Allah. Tapi doa kita tidak akan diijabah oleh Allah. Doa kita jauh dari Allah kalau kita tidak sholat. Maka supaya cepat doa kita dikabulkan, maka mintalah selesai sholat. Ustadz, berdoa ada kekeliruan di antara kita. Apa itu? Doanya menghafal. Beli buku doa, lalu dia hafal. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu kalau bahasa Bugisnya, mapaletu. Apa itu mapaletu? Bahasa gaulnya curhat. Doa itu silakan curhat, tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab, bingung malaikat. Kenapa? Lain di bibir, lain di hati. Maksudnya ya Allah, dia mau ya Allah dituntun rumah tangganya. Tapi doa yang Bapak baca, ya Allah berikan saya jodoh. Bingung kan malaikat. Lain di hati, lain di bibir. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Silahkan sampaikan apa curahan hati kita. Ngadu kepada Allah. Dan ketika Allah telah mengabulkan doa kita, kecil menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Coba lihat rumah tangga Pak, mana tidak ada masalah. Waktu kita mau menikah, apa masalahnya? Diterima lamaran. Selesai diterima lamaran, selesai masalahnya? Tidak, penentuan hari pestanya. Sudah pesta selesai masalahnya? Tidak, bayar utang pesta. Ya kan? Sudah selesai bayar utang, selesai masalahnya? Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Mau 2 pasang, 1 laki 1 perempuan. Sudah punya, mau lagi jelek langsung lihat istrinya. Tidak ada orang tidak masalah. Maka alhamdulillah Allah memberikan teladan buat kita. Teladan kita bukan selebriti. Teladan kita bukan ustadz. Teladan kita sudah dijelaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada masalah, kembali. Yuk belajar bagaimana Rasulullah menghadapi masalah. Sayang 1000 sayang. Gimana kita mau meneladani Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Coba saya tanya. Sini, ibu-ibu. Berapa anak Nabi? Ayo. Bapak-bapak, berapa anak Nabi? Bingung. Coba, gimana kita mau meneladani Nabi? Hidupnya Nabi aja kita tidak tahu. Berarti untuk balik nanti pulang ke rumah masing-masing, ayo pelajari sejarah hidup Nabi supaya kita tahu bagaimana cara Nabi mengatasi masalah dalam rumah tangga. Subhanallah, Pak, Rasulullah itu istri beliau lebih dari 1. Jangan lihat ibu-ibu, biasa marah ini. Istri Rasulullah itu lebih dari 1. Tapi meskipun beliau punya istri lebih dari 1, tidak pernah 1 istri pun beliau katakan, saya nyesal nikah sama engkau Muhammad. Tidak pernah mengatakan, saya menyesal menikahi engkau Muhammad. Dari sekian banyak istri Nabi tidak pernah ada yang menyesal. Bapak di rumah cuma 1 istrinya menderita lahir batin. Kenapa? Karena Rasulullah sangat memuliakan istri beliau. Bagaimana cara Rasulullah memuliakan istri beliau? Rasulullah tidak pernah menggeliarkan rumah sebelum beliau bersedekah kepada istrinya. Tahu sedekahnya Nabi kepada istri sebelum keluar rumah? Dia cium jidatnya istrinya. Ayo bapak-bapak tentara, cium enggak istri? Maka ibu-ibu, kalau suami mau keluar rumah minta sedekah. Pak, sedekah. Sedekah itu sedekah. Tapi jangan lama-lama. Nanti tidak jadi ke kantor lagi. Ya, Pak. Yang kedua, Rasulullah itu kalau minum dengan istrinya, beliau sangat romantis. Bagaimana beliau cara minum? Coba lihat. Beliau kalau minum, dia berikan istrinya.
Minum lagi seteguk, diberikan lagi kepada istri beliau. Hebatnya lagi Pak, bekas bibir istrinya yang dia minum. Masya Allah. Coba kalau bapak-bapak minum bekas istri, bau betul mulutmu. Coba, itu Rasulullah. Masya Allah. Dari sekian banyak istri Nabi, tidak ada satupun yang beliau panggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak tentara mulai besok panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di komplek. Tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Giginya yang mancung Ustaz. Cari yang baiknya ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Kiai, sayang sekali beliau harus segera meninggalkan kita karena ada tugas yang lain. Tetapi insya Allah apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi akan menambah ilmu kita bagaimana sesungguhnya kita memaknai, memahami ujian rumah tangga.